Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang menonton semuanya? Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebulan mengarungi masa istimewa ini tentu menjadi pengalaman yang berharga bagi setiap pemeluk Islam. Namun, Ramadan akan terasa makin spesial jika Anda bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Apa sih pengertian Lailatul Qadar? Kapan malam Lailatul Qadar jatuh? Siapa dan bagaimana ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Maka dari itu, simak video ini sampai habis agar tidak salah paham. Pengertian malam Lailatul Qadar. Banyak orang menyebut Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan, namun kurang bisa menjelaskan rincian detailnya. Dikutip dari tokoh Islam Quraisy Shihab, kata Qadar sesuai penggunaannya dalam ayat-ayat Al-Quran memiliki 3 makna antara lain. Yang pertama, malam penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Pengertian malam Lailatul Qadar ini dapat ditemukan pada surat Ad-Dukhan ayat 3-5. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam dan sesungguhnya kami yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan semua urusan penuh hikmah, yaitu urusan yang besar di sisi kami. Yang kedua, malam penuh kemuliaan. Malam 1000 bulan Lailatul Qadar adalah saat mulai yang tiada bandingannya karena terpilih sebagai malam turunnya Al-Quran. Anda dapat menjumpai pengertian ini pada surat Al-An'am ayat 91 tentang kaum musyrik. Mereka itu tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang semestinya, tatkala mereka berkata bahwa Allah tidak menurunkan sesuatu pada masyarakat. Quran surat Al-An'am ayat 91. Yang ketiga, malam sempit. Pengertian ini mengacu pada banyaknya malaikat yang turun ke bumi, seperti dituliskan dalam surat Al-Qadar atau surat Ar-Ra'd ayat 26. Malam Lailatul Qadar juga memiliki keutamaan yang tidak dimiliki malam lainnya, karena malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Asy-Syaikh Shaleh Al-Fauzan Hafizahullah mengatakan bahwa siapapun yang mengerjakan ibadah di malam ini, maka pahalanya setara dengan 83 tahun lebih. Tanda malamnya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar disebutkan jatuh pada hari-hari yang berbeda pada Ramadan setiap tahunnya. Meski malam Lailatul Qadar jatuh pada hari apa, belum ada yang bisa memastikan. Namun disebutkan bahwa malam istimewa ini jatuh pada salah satu malam di 10 malam terakhir Ramadan. Hal ini seiring dengan hadis dari Aisyah yang menyatakan Rasulullah SAW beritikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan beliau bersabda, yang artinya carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terdapat pula beberapa tanda malam Lailatul Qadar yang telah diriwayatkan beberapa orang, yakni matahari tidak terbit dalam keadaan menyilaukan di pagi hari, seperti halnya bejana kuningan. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, malam Lailatul Qadar tenang dan sejuk, tidak panas dan tidak dingin, serta sinar matahari di pagi harinya tidak menyilaukan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Bazzar. Orang yang beruntung mendapatkan malam ini juga memiliki karakteristik tertentu. Ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar terbagi menjadi beberapa. Antara lain, ia akan melihat seluruh benda dan makhluk di muka bumi ini bersujud kepada Allah atau mendengar salam dari malaikat dan tutur katanya. Beberapa ciri tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar juga akan melihat semuanya terang benderang walaupun di tengah malam, dan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar juga akan dikabulkan segala doanya. Meski demikian, beberapa orang juga mendapatkan Lailatul Qadar meski tidak disyaratkan melihat tanda apapun. Amalan-amalan Lailatul Qadar. Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan agar kalian mendapatkan malam 1000 bulan ini, di antara lain: 1. Mengantarkan sholat Lailatul Qadar. 2. Membaca doa-doa dan meminta ampunan kepada Allah. 3. Memperbanyak zikir dan istighfar. 4. Membaca Al-Quran. 5. Memperbanyak sholat dan ibadah lainnya. Terkait dengan pengerjaan sholat Lailatul Qadar, hal ini sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW melalui hadis riwayat Ibnu Abbas dalam kitab Durratun Nashinin halaman 172 yang berbunyi, dari Nabi Muhammad SAW bahwasannya beliau bersabda, barang siapa yang menjalankan sholat pada malam Lailatul Qadar sebanyak 2 rakaat, di dalam setiap rakaatnya setelah membaca Al-Fatihah 1 kali,
Kemudian membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, dan setelah salam membaca Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih 70 kali. Maka selama dia mendirikannya, Allah akan mengampuni dirinya dan kedua orang tuanya, dan Allah Ta'ala akan mengutus malaikat untuk menanam untuknya pepohonan di surga, membangun gedung-gedung dan mengalirkan sungai-sungai di dalamnya. Dan dia, orang yang menjalankan sholat Lailatul Qadar, tidak akan keluar dari dunia sehingga dia pernah melihat seluruhnya. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Kalian bisa mengerjakan sholat Lailatul Qadar ini seusai mengerjakan sholat Isya dan sholat Tarawih. Namun akan lebih afdol jika sholat Lailatul Qadar ini dikerjakan di sepertiga malam, sama seperti ketika kalian hendak mengerjakan sholat tahajud. Seorang muslim yang mengerjakan ibadah sholat Lailatul Qadar dan bertepatan dengan malam yang mulia tersebut, kemudian ia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Di sisi lain, apakah ada sholat khusus untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Simak video berikut untuk penjelasannya. Yang dianjurkan adalah bagaimana kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, dengan beraneka ragam dan macam ibadah. Sesaat dengan membaca Al-Quran, sesaat dengan melakukan sholat, sesaat itu intinya di malam itu agar kita menjadi man qama Ramadhana. Dan sholat tarawih yang kita lakukan setiap malam itu adalah sholat dalam rangka menyambut Lailatul Qadar. Jadi tidak ada sholat Lailatul Qadar khusus. Sholat Lailatul Qadar di Cirebon dilakukan di Al-Bahjah tanggal 23. Hebat betul. Siapa sih pengurus Al-Bahjah kok tahu Lailatul Qadar tanggal 23? Aneh bener, siapa pengurusnya? Tidak ada. Lakukan ibadah sebanyak-banyaknya di malam itu. Di setiap malam, bukan? Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah, jangan dipastikan hari ini. Kita khusnudan, mungkin di hari ini mungkin. Bahkan setiap momen yang merindu Lailatul Qadar akan selalu berharap Lailatul Qadar adalah malam aku saat ini, nanti malam. Kalau sudah masuk hari besok, nanti malam. Besok, nanti malam. Besok, nanti malam. Terus. Karena Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah. Di antara malam-malam Ramadan, bahkan sebagian ulama berkata di antara malam-malam yang ada. Artinya, rindu Lailatul Qadar hendaknya terlalu menanti kalau ada rindu yang sesungguhnya, dan termasuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Malam Lailatul Qadar tidak ditentukan waktunya. Kalau malam Lailatul Qadar ditentukan waktunya, Anda pun nggak bisa ke sini. Mau naik angkot, sopir angkotnya juga di masjid. Mau beli nasi, yang jualan nasi pun libur karena malam Lailatul Qadar. Nggak bisa disembunyikan Allah, biar yang aktif-aktif, yang sibuk-sibuk, yang sibuk dunia sudah disembunyikan. Jangan sok tahu deh tentang Lailatul Qadar. Memang Nabi mengisyaratkan setiap ganjil arja lebih diharap. Imam Syafi'i begitu. Bahkan sebagian pengalaman seorang alim tidak sama. Ada Imam Nawawi misalnya, konon diceritakan bukan Lailatul Qadar di malam ganjil ini, imam yang lain begini. Ini memang Lailatul Qadar berpindah-pindah. Bukan mana berbeda-beda, disembunyikan oleh Allah. Hanya khusnudan saja malam itu Lailatul Qadar dengan tanda-tanda begini. Jadi enggak ya, tidak. Jadi lakukan sholat sebanyak-banyak. Bukan nanti malam 22, 23 kita di pesantren Al-Bahjah melakukan sholat Lailatul Qadar. Oh, enggak benar itu. Enggak ada itu semuanya. Lakukan setiap malam ibadah-ibadah, maka Anda termasuk orang yang beruntung di malam Lailatul Qadar. Perbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menyambut Lailatul Qadar. Itulah beberapa hal mengenai pentingnya malam Lailatul Qadar yang hanya ada di bulan Ramadan, mulai dari pengertian hingga manfaat yang akan diberikan dan didapat ketika kita menjalankannya. Amalan yang disebutkan sebaiknya tidak hanya dilakukan pada malam hari saja demi mendapatkan Lailatul Qadar, tetapi juga pada siang hari kala sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.